Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alberta, Prodi PLB, NIM 211F10072. Sebelumnya yang saya hormati pada Ibu Sugihartati SPD MPD selaku mata kuliah masalah sosial. Nah, di sini saya akan mempresentasikan konsep masalah sosial, tujuan bagi anak penyandang masalah sosial, dan manfaat pendidikan bagi anak penyandang sosial. Nah, untuk pertama-tama kita akan ke pengertian dulu ya. Pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu dalam kehidupan bermasyarakat dipastikan banyak permasalahan sosial dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Nah, permasalahannya, kegagalan adalah hal wajar dalam hidup. Hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran dan sikap yang berbeda. Nah, pengertian permasalahan sosial secara umumnya itu adalah merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat. Nah, karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama. Contohnya seperti di rumah kos untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Hingga diperlukan adanya tindakan hasil dari kesepakatan bersama. Contohnya ada di lingkungan rumah kos dan lain-lain. Nah, permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum. Nah, sifatnya ini dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu gitu. Seperti kelompok yang ada pada umumnya sih gitu. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelah tanpa adanya pertimbangan. Nah, dari masyarakat mengenai apa yang dianggap baik maupun dianggap buruk. Nah, selanjutnya faktor pencetus masalah sosial diantaranya 1. Perkembangan masyarakat. Nah, selanjutnya faktor pencetus masalah sosial itu dibagi menjadi 3. Antara lain perkembangan masyarakat, permasalahan sosial secara umum, dan permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat atau unsur kebudayaan. Nah, untuk perkembangan masyarakat ini masalah tersebut semakin melebar dan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadi kekagetan budaya dan kesengajaan budaya. Untuk permasalahan sosial secara umum itu timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat sendiri sehingga dapat menghambat terpenuhinya keinginan pokok warga dalam sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan dalam bersosialisasi. Nah, bentuk yang ketiga, permasalahan sosial. Nah, ini bisa ditimbulkan hubungan yang tidak baik
dan terjadi hubungan tidak baik antara unsur-unsur kebudayaan maupun di unsur-unsur masyarakat. Nah, ini bisa terjadi karena adanya bentrokan dan ketidaksesuaian, sehingga hubungan antara sosial mereka terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok tersebut. Maksudnya di dalam artian kelompok unsur-unsur dalam masyarakat maupun di kelompok kebudayaan tersebut. Nah, contoh masalah sosialnya bentrokan orang Kalimantan dan Sumatera dan Madura untuk yang permasalahan sosial dalam unsur masyarakat maupun di Kalimantan ya. Nah, untuk pengertian permasalahan sosial menurut ahli diantaranya ada 4, yaitu menurut Surjono Suekanto, yang kedua Vincent Parillo dalam Sutomo, dan yang ketiga Sutomo, yang keempat itu Leslie. Nah, untuk yang pengertian dari yang pertama ini Surjono Sukanto ini merupakan nilai suatu masalah sosial baik. Untuk pengertian yang ke-1 yang Surjono Sukanto ini merupakan suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau unsur-unsur masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosialnya. Untuk pengertian yang kedua, Vincent Parillo dalam Sutomo menurutkan pengertian masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu sebagai masalah sosial, namun terjadi sebagai masalah sosial itu dianggap suatu kondisi yang terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan masalah sosial tersebut. Untuk yang ketiga, Sutomo, pengertian masalah sosialnya adalah menurut Sutomo sendiri merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakatnya. Gitu. Jadi istilahnya seperti menghidupi dirinya sendiri-sendiri lah, nggak mau mengurusi hidup orang lain atau masalah di sekitarnya gitu. Nah, untuk yang Leslie ini berpendapat bahwa pengertian masalah sosial ini merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakatnya yang tidak sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi dan memperbaiki masalah tersebut. Nah, faktor-faktor penyebab masalah sosial itu dibagi menjadi 6. Di antaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor teknologis. Nah, untuk pengertian faktor ekonomi ini juga bisa disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat dan individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara berkeluarga atau secara individu. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturannya, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi tersebut.
Kemudian ekonomi, masalah faktor ekonomi ini akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, dan tentunya untuk yang sudah berkeluarga maupun yang individu. Contoh permasalahannya itu seperti orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapatkan bantuan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pihak-pihak yang berwenang, seperti itu. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial ini yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat, kemudian menjadi perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir semua negara, termasuk dan terutamanya itu di Indonesia. Kesengajaan sosial atau faktor yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya dan kaya, baik penjabat maupun pengusaha dengan rakyat biasa. Faktor sosial ini biasanya menjadi penyebab terjadinya kesengajaan sosial, salah satunya kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan untuk di wilayah Indonesia sendiri. Faktor budaya yang ketiga. Faktor budaya selanjutnya yakni berasal dari faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksana norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contohnya faktor budaya ini diantaranya adalah kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, dan bisa diartikan dalam istilah tawuran juga bisa, hingga eksploitasi di lingkungan sekitar mereka. Dalam masalah tersebut, budaya dapat berperan dari faktor masalah sosial karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial di lingkungannya ataupun di budaya mereka sendiri. Nah, munculnya budaya luar dianggap sebagai budaya baru dan ternyata membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin, menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Untuk yang faktor psikologis, faktor permasalahan ini yakni faktor psikologis merupakan masalah pola pikir masyarakat atau pribadi, tentunya yang bersinggungan dengan tantangan kehidupan sosial. Contohnya ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal begitu. Dan munculnya raja-raja palsu di sekitar lingkungan tersebut, atau di lingkungan mereka, tempat tinggal mereka. Juga munculnya gerakan separatis ataupun anti pemerintah, seperti itu.
Untuk faktor yang kelima, faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis di masyarakat. Contohnya, faktor biologis itu terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya COVID-19 gitu. Untuk faktor yang keenam, faktor teknologi. Faktor teknologi yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dalam masyarakat luas saat ini dan membentuk banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat untuk serta-merta menggunakan teknologi dalam semua pihak. Kemudian teknologi ini ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial, juga bisa berdampak ke permasalahan sosial, terutama bagi yang kehidupannya bergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contohnya yang paling dekat saat ini adalah kemudahan memesan makanan atau berpergian menggunakan aplikasi ojek online. Bagi masyarakat luas juga bekerja di pihak ojek online, tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Jadi kita kalau mau kemana-mana maupun terutamanya yang ingin berpergian dan yang untuk yang ngekos di Jember di sekitarnya, dan untuk yang kuliah juga kalaupun dia tinggal sendiri, ini dapat memudahkan gitu. Jika kalian mau pergi beli makan kemana, itu kalian bisa pesan lewat aplikasi ojek online ini. Jadi istilahnya mempermudah kalian lah untuk berpergian jika ingin malas keluar rumah gitu ya. Nah, hal ini jadi masalah bagi orang, dan hal ini jadi masalah dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi termutakhir ini terkena dampaknya juga akan lebih sepi dibandingkan yang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk masalah sosial, diantaranya 1. Kemiskinan, 2. Pengangguran, 3. Kriminalitas, 4. Kesengajaan sosial, 5. Penyakit dalam artian pandemi dan endemi, 6. Kenakalan remaja, 7. Pendidikan yang tidak merata di usia dini maupun di usia remaja. Ya, baik, itu bentuk-bentuk dari masalah sosial. Nah, selanjutnya kita akan beralih sedikit dari masalah tersebut ke masalah sosial tersebut ke masalah sosial yang terjadi pada korban bencana alam, seperti kerusuhan, dan suku tersaingi. 1. Untuk korban bencana alam. Ini korban bencana alam mendapatkan masalah sosial seperti 1. Kemiskinan akibat hilangnya harta benda pribadi. 2. Mengalami masalah kesehatan akibat banyaknya bakteri yang bermunculan di sekitar mereka. Yang ketiga, seorang anak
tidak dapat menuntut ilmu dengan maksimal. Jadi takutnya nanti untuk masalah kedepannya bagi anak tersebut berkurang, seperti itu ya, berkurang sama anak yang sebatasnya gitu, sebayanya. Nah, 2. Kerusuhan dapat menimbulkan. Baik, untuk selanjutnya yang kedua, kerusuhan dapat menimbulkan masalah sosial berupa 1. Banyak terjadinya korban. 2. Kenakalan remaja di usia remaja, di antaranya seperti tawuran, aksi demo, dan sebagainya. Yang ketiga, suku terasing. Suku terasing adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Hal ini menyebabkan munculnya masalah sosial seperti 1. Sulit menyesuaikan norma yang berlaku di pendalaman suku, tersaing dengan yang berlaku di dalam masyarakat luas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala faktor penyebab anak bermasalah sosial. Tadi kan kita sudah membahas pengertian masalah sosial, dan kedua masalah sosial dari berbagai masalah seperti dampak bencana alam, kerusuhan, dan suku tersaingi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala penyebab anak bermasalah sosial. Nah, gejala anak bermasalah sosial ini bisa dilihat dari beberapa tanda, seperti dia diidentifikasi sejak dini atau sejak berumur 2 bulan. Nah, ada beberapa faktor penyebab anak bermasalah sosial. 1. Faktor dari diri sendiri. 2. Faktor dari keluarga. Nah, untuk faktor dari dalam diri ataupun dari diri sendiri, anak yang belum mengenal dirinya sendiri, kecemasan terhadap perubahan diri, masalah kecerdasan, perasaan tidak nyaman, merasa tidak dipahami dan tidak dihargai, serta ketidakmampuan anak mempunyai pikiran dan permasalahan dengan baik. Nah, itu bisa dijadikan sebagai masalah anak di dirinya sendiri. Nah, untuk faktor dari keluarga ialah kasih sayang orang tua yang mutlak harus dicukupi pada anak usia dini maupun di usia remaja gitu. Pola pengasuhan keluarga terhadap anak pun tidak kalah penting jika tidak ingin anak hidup dengan penuh masalah. Jadi kita harus membimbing mereka lah. Seperti jika anak diam, tidak mau ngapa-ngapain, nah itu kan kita sebagai orang tua juga bisa mempertanyakan hal itu. Kamu kenapa? Atau ada masalah apakah di sana di sekolahan kamu? Jadi untuk orang tua itu memberi jawaban dan memberi motivasi sih menurut saya, agar masalah anak mereka bisa diatasi dengan baik dan tidak berujung ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, ada beberapa yang ketiga, faktor dari lingkungan pergaulan anak bukan lagi sebatas keluarga juga. Ia sudah mulai mengenal tetangga, teman sebaya, guru di sekolah
hingga seluruh elemen di lingkungan tempat ia tinggal. Nah, kita juga perlu mengawasi mereka, tidak semata-mata kita untuk melepas mereka begitu aja. Nah, takutnya nanti anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sama teman-teman yang nakal yang ada di sekitarnya begitu. Nah, dampak anak bermasalah sosial ini juga terjadi dampak anak bermasalah ini ada 3, yaitu kemiskinan, kejahatan, dan kenakalan remaja. Nah, untuk selanjutnya, penanggulan anak penyandang masalah sosial. Nah, pengertian pergaulan anak penyandang masalah sosial ini adalah dampak dari berbagai interaksi sosial. Bagi interaksi sosial antar individu dengan kelompok lain maupun antar kelompok. Nah, contoh masalah sosial ini sebagai berikut: 1. Kesengajaan sosial. 2. Kemiskinan. 3. Pengangguran. 4. Kriminalitas. 5. Kenakalan remaja. Nah, pengertian preventif terhadap kenakalan anak remaja. Yang 1, memberi arahan mengenai bahaya pergaulan bebas. 2, menjalin komunikasi efektif dengan anak. Yang 3, tidak bersikap keras tetapi tetap tegas. 4, mendukung hobi positif anak. 5, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Yang 6, menguatkan karakter positif anak. 9, yang 7, menanamkan norma agama dan sosial space-nya harus dijaga juga. Nah, untuk pengertian preventifnya sendiri itu adalah suatu tindakan pengendalian suku yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang atau di masa remajanya. Nah, pengertian kuratif ini, istilah kuratif diantaranya sebagai penyembuhan. Yang dimaksud penyembuhan ini dengan kuratif maksudnya adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Kuratif terhadap kenakalan remaja diantaranya: 1. Rehabilitas terhadap penyalahgunaan narkoba. 2. Membawa remaja ke psikologi agar konsultasi dengan mental yang sedang dialaminya. Dan yang 3, memberi hukuman atau sanksi kepada remaja ketika melanggar aturan di sekolahnya, di keluarga maupun di lingkungan masyarakat untuk memberi efek jerah. Prognose. Nah, pengertian prognose ini adalah prediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, memperhatikan berbagai aspek melalui dari keilmuan, kebiasaan, dan data yang ada. Jadi prognosa adalah kelanjutan dari diagnosa. Contoh prognosa itu diantaranya: 1. Berimbas pada diri sendiri. 2. Dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya. 3. Menanggung rasa malu. 4. Memiliki masa depan yang suram. 5. Dapat terjadinya kriminalitas bagi anak tersebut. 6. Merusak ketentraman di masyarakat dan dapat mengganggu ketertiban di masyarakat sekitarnya. Nah, itulah
dampak-dampak atau masalah-masalah yang ada di sekitar kita maupun di masyarakat kita ataupun di lingkungan di Indonesia ini ya. Ya itulah contoh-contohnya, dampak-dampaknya, pengertian yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian paham ya teman-teman. Terima kasih untuk presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun dua kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.